kirim enggak saya aktifin ya. Monggo. Siap. Kita mulai siap. Baik, Pak dosen. Pak dosen sudah bisa dimulai, Pak dosen ini? Silakan. Ya. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dr. Haji Abdul Muin, selaku dosen kelas G. Kemudian ada guru pamong kita, Ibu Mahmudah, alhamdulillah sudah membersamai dengan kita semua. Asatidzah sekalian, Bapak Ibu semuanya, baik yang masih di sekolah masing-masing ataupun yang sudah berada di rumah bersama keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat semuanya. Amin. Dan masih bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat begitu. Nah, di sore hari ini sebagaimana diinformasikan bahwa hari ini akan ada pertemuan yang nanti pertemuan ini akan langsung diarahkan dan dibimbing oleh Pak dosen kita, Pak Dr. Haji Abdul Muin, dan tentunya nanti juga akan ada informasi update ataupun arahan-arahan dari guru pamong kita Ibu Mahmudah. Tentunya pertemuan sore hari ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan buat kita semua yang saat ini terus berproses menjalani program profesi guru ya, PPG PAI untuk yang angkatan kedua. Sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen di kemarin dan kemudian kami teruskan juga langsung ke Bapak Ibu semua bahwa saat ini memang fokusnya sedang review tugas yang sudah kita kerjakan semua, yang ada 10 tugas. Mudah-mudahan nanti juga ada informasi-informasi menarik yang perlu kita simak bersama-sama dan perlu kita cermati, baik dari Pak dosen, Pak Dr. Haji Abdul Muin, maupun dari guru pamong kita, Ibu Mahmudah. Untuk keberkahannya, pertemuan sore hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, kami persilahkan sepenuhnya kepada Pak dosen, Pak Dr. Haji Abdul Muin. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu Hajah Mahmudah sebagai guru pamong, partner saya kerja ya. Beliau luar biasa, bergerak cepat. Dan saya termasuk lambat rekan-rekan dan Mahmudah ini. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta atau mahasiswa PPG. Ya, saya lihat ini sore-sore tapi seger semuanya ini ya. Alhamdulillah. Seger Pak. Semangat menjalani proses PPG rupanya ya. Ini memang diperlukan saat ini, saling memberikan semangat. Ketika kita semangat, saling memberi motivasi. Ketika kita motivasi kuat, jadi tidak ada yang lemah semangatnya menurut motivasinya. Kita saling dukung lah, itu saling support ya satu sama lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat ini terus sampai akhir, sampai informasi yang menggerakkan diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian dan layak mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Amin. Saya katakan sertifikat selembar kertas
yang sesungguhnya kemampuannya jauh di atas kertas yang selembar itu. Saya yakinlah itu Pak, dan dipastikan insya Allah itu. Ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki hari yang ketiga ya kalau untuk proses penilaian di Lokakarya ini ya, di review ini. Dan saya melihat semua tugas-tugas sudah dilakukan dengan baik, review juga sudah dilakukan dengan baik oleh guru pamong kita, dan revisi-revisi juga sudah dilakukan dengan baik. Dari pengalaman 2 hari sebelumnya di tugas 1, 2, 3, dan 4, ya saya ambil banyak pelajaran. Sebetulnya bukan saya mereview kemudian saya sudah memahami betul, tapi saya juga mereview sambil belajar ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah saya lihat ini kalau dari performanya semuanya adalah guru-guru profesional yang sudah sangat luar biasa. Insya Allah semuanya senyumnya senyum sumringah semua. Amin, amin. Amin, amin, amin. Jadi saya sambil nyetir ya. Nah itu kemarin saya sudah sampaikan contoh RPP yang nanti akan menjadi landasan mungkin, yaitu sesuai dengan Permendikbud ya nomor 17 2018 nomor 16 2018. Nah itu yang akan menjadi pedoman. Saya kirim ke Pak Ketua. Ini Pak Ketua mungkin sudah di-share juga ke rekan-rekannya yang lain. Karena memang quick response ini Pak Ketuanya mantap ini. Kalau perlu, kalaupun udah lulus PGA, PPG, tetap dijadikan ketua saja. Kalau ketemu, ya tetap ketua. Iya, betul itu. Betul. Dan kepala sekolah Ustaz. Ketuaan nanti Pak. Kenapa? Ya kepala sekolah. Ya, apalagi. Nah, termasuk instrumen penilaian. Itu nanti saat akan ada penilaian dan didasarkan kepada instrumen itu. Artinya kita sudah bisa mengukur nanti Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ingin nilainya 4 atau 5 itu saya lupa skalanya itu kan, maka harus ada butir-butir atau instrumen-instrumen yang terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka akan grade-nya turun atau nilainya turun di rentang sekiannya itu tadi. Nah makanya nanti RPP-nya sambil intip-intip tuh dilihat-lihat apakah instrumen penilaian yang ada di lembar itu poin-poin mendapatkan nilai terbaiknya sudah terpenuhi atau tidak di instrumen di RPP kita. Lihat misalnya di KD-nya, lihat di TK-nya, dilihat di tujuannya, apakah semua sudah terpenuhi unsur-unsur itu, baru kita bisa self-assessment itu, evaluasi diri. Boleh nantilah saya akan minta, nanti ya terakhir nih, saya akan minta melakukan evaluasi diri atau self-assessment tadi untuk mengukur, menurut saya, itu kan, saya itu Bapak dan Ibu sekalian, posisi RPP Bapak dan Ibu sekalian itu ada di mana nilainya. Nah itu akan menjadi sebuah alat ukur yang nanti bisa melihat atau memprediksi atau bisa merefleksi kalau memang diperlukan kita pada posisi apa, maka apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu ya di instrumen itu. Cuma yang RPP contohnya itu memang belum ada lampiran. Nah nanti harus ada lampiran ya apakah itu materi pembelajarannya bisa dimunculkan lampiran atau di lembar RPP-nya juga bisa, tapi lebih baik di lampiran ya. Kemudian rubrik penilaiannya dan juga evaluasinya seperti apa, kemudian media pembelajarannya seperti apa, KPD-nya itu lampirannya dilengkapi. Kalau itu kan hanya RPP-nya saja. Aduh, Bu Mita garuk-garuk kepala ini maksudnya apa nih? Udah pusing kali ya Bu Mita ya. Garuk-garuk kepala aja saya lihat itu. Gak tahu gatel apa puyeng gitu. Gak tahu saya ngerti lah.
Gak apa-apa lah, kita santai aja. Pusing. Itu nanti akan menjadi kriteria atau instrumen yang akan menjadi penilaian. Itu yang pertama, kenapa saya kirimkan, itu saya atas izin ketua panitia, saya minta apakah boleh, saya bilang minta instrumen penilaian ke adminnya, RBP-nya, juga contoh RBP-nya, apakah boleh saya share. Alhamdulillah kata ketua panitianya boleh. Insya Allah ketua panitianya kalau saya minta boleh, kalau saya minta biasanya boleh aja, apa juga apa-apa. Nilai semua juga semua juga boleh, insya Allah. Amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, ya, amin. Amin, amin. Enggak, jangan diambil ini, jangan direkam kemudian jadiin apa namanya rekam jejak, jangan ya Pak Habib ya. Itu bercanda aja. Ini sudah direkam, Pak. Ya udah, makanya nggak apa-apa. Nah, yang digitalnya. Oke, yang itu yang pertama. Nah, kemudian untuk tugas 1, 2, 3, dan 4 serta 5 itu sesungguhnya, ini saya udah komunikasi juga dengan Bu Mahmuda. Kalau dilihat, kalau dikerjakan dari sebetulnya itu bagian-bagian yang ada di RPP semuanya itu, analisis KD-nya, analisis KI, KD, prosem, prota itu kan sebetulnya nanti akan juga dimunculkan di RPP ya, walaupun tidak persis sama tapi kan ada penyesuaian. Kemudian di tugas kedua itu materi dan metode serta model. Materi pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, metode atau pendekatan pembelajaran, model pembelajaran itu juga sebetulnya bagian dari RPP. Makanya kemarin dikasihkan contoh. Nah, contoh-contoh itu adalah contoh ideal istilahnya ya. Kemudian jangan terbebani sampai harus persis sama ya, tidak juga lah. Jadi berikan yang terbaik, lakukan yang semaksimal mungkin. Masalah nanti kualitasnya akan sama dengan contoh atau tidak, yaitu belakangan. The most important thing kalau kata sayanya adalah we do the best, ya, kita lakukan yang terbaik. Nah, itu yang terpenting. Insya Allah hasilnya juga akan baik. Yakinlah, kalau saya yang percaya, insya Allah nih, kalau feeling saya baru sampai feeling dia, semua yang ada di kelompok di kelas 2G ini lulus, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin, Ya. amin. Nah, itu. Nah, termasuk juga media pembelajaran. Nah, itu kan media pembelajaran, saya lihat sudah bagus lah. Saya di media pembelajaran itu baru random. Saya ambil 6 contoh dari yang sudah ada. Kemudian sudah ada yang nilai 2 itu sudah mendekati. Makanya nilainya juga lumayan. Bukan lumayan sebetulnya, 85 itu bagus lah gitu kan. Kalau nggak salah ada Bu Mita ya. Sudah ada nilainya ya, yang tugas 2 Bu Mita atau siapa, sengaja sambil perempuan, ibu-ibu ya maksudnya, ibu perempuan kan ya. Kemudian pria atau bapak-bapak saya ambil, ketua juga saya buka itu, pejabat ketua itu. Kalau Pak Ketua harus pertama. Iya, betul itu, betul. Ya, Saya cek pejabat ketua, terus apa lagi ada 6 orang lah saya cek. Nah, sebagian besar sudah benar di media pembelajarannya, sudah tepat lah. Kemudian tapi ada juga dari 6 itu belum sesuai di LKPD-nya. Ada yang 2 orang itu tidak sesuai di media pembelajaran juga. Ya, masih belum sesuai media pembelajarannya. Ada di LKPD-nya ya, ada yang media pembelajaran sudah sesuai, LKPD-nya belum sesuai. Nah, itu yang harus mungkin sengaja saya tidak berikan nilai dulu semuanya, biar melakukan revisi. Jangan sungkan-sungkan, saya jangan sungkan ya, satu sama lain berkomunikasi. Kita tidak sedang berkompetisi.
Jadi orang atau kita yang ada di kelas 2G ini insya Allah tidak sedang berkompetisi ya, tapi berkooperasi alias ya apa. Jadi tidak sungkan-sungkan nanya ke Pak Ketua. Pak Ketua ini insya Allah bisa segala-galanya, makanya nilainya tertinggi terus. Jadi, Amin, amin. Pak Ketua ya. Kita nasib. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kan kadang gini, kadang ada yang belum bisa tidur sampai jam 12 mikirin LKPD atau mikirin media gitu kan, mikirin tugas, diskusi dan sebagainya. Ya kalau ingat Pak Ketua ya nggak apa-apa, WA aja Pak Ketua atau telepon aja. Jadi gitu. Intinya Pak Ketua. Ya, Pak Iya, Ketua, kata ketuanya Pak itu. Ketua Aduh, asik, asik. juga bisa mendelegasikan gitu kepada anak buahnya. Ada anak buahnya nggak ada ya, pada partner lain yang bukan ketua. Misalnya nih LKPD belum, kan saya baru nilai 2. Bu Mita ini kan bisa nih, Pak Abdul Majid sama dengan saya namanya Abdul Muin. Tanya ke Pak Ketua, Pak LKPD gimana sih, tolong bantu. Siap Pak, pokoknya Pak Ketua jawabnya siap aja. Oh iya, Nanti Pak. Pak Ketua, Betul itu Pak harus siap Ketua itu. delegasikan ke Bu Mita atau ke yang lainnya yang sudah mendapat nilai gitu. Jadi Pak Ketua tetap harus menjadi mediator dan yang paling bisa dianggap oleh semua yang ada di kelompoknya. Insya Allah ya Pak Ketua ya. Siap Pak Ketua. Jangan langsung ke dosen atau ke Pak Mong dulu, kasihan. Siap. Jadi seperti itu ya. Insya Allah, jadi kalau memang sudah langkah-langkah di tugas itu sudah selesai dan sesuai. Nah ingat ya, saya menilai tugas-tugas itu tidak harusnya nih ya, harusnya idealnya saya cocokkan tuh antara tugas yang satu nyambung tidak dengan tugas yang kedua materinya. Kan di tugas kedua kan materi ya, pengembangan materi dan model atau metode pembelajaran. Nyambung tidak itu, harusnya kan begitu. Tapi saya kalau kayak begitu satu-satu buka lagi, ngeklik lagi, wah keburu saya tua di depan laptop itu. Nah, makanya gini saja, masing-masing nanti didampingin. Pokoknya sudah sesuai, materinya sudah sesuai, media pembelajarannya sesuai dengan materi, LKPD-nya sesuai dengan materi, materinya sesuai dengan KD, materinya sesuai dengan tujuan sesuai dengan KD, dan seterusnya. Jadi ada sinkron antara di tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 termasuk di penilaian. Ketentuannya kan HOTS misalnya kan, harus dilihat itu. HOTS itu kalau misalnya di kognitif C berapa mulainya kan, apakah C3, C4, C5, C1. Nah, itu tinggal membuka ulang lah. Semua sudah itu dipelajari di awal di modul itu dalam materi. Nah seperti itu ya. Nah saya alhamdulillah disupport oleh kemampuan Bu Makmum yang luar biasa. Beliau ini cepat sekali ya merespon. Jadi ada quick respon dan juga smart respon. Responnya cepat, responnya cerdas. Nah itu rumah muda ya. Jadi kalau manggil rumah muda itu bisa Miss Quick Respon atau Miss Smart Respon. Ya jadi seperti itu ya. Insya Allah saya sih berkeyakinan bahwa nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Biasa. Sekali lagi yang saya perlu sampaikan, nikmati proses. Nikmati proses ini, jangan dijadikan beban. Kalau ingin mengeluhnya kepada Allah langsung, insya Allah hasilnya juga akan maksimal dan mendapatkan yang terbaik. Amin. Saya kira penyampaiannya seperti itu dulu ya. Mungkin akan lebih lengkap lagi disampaikan oleh Rumah Muda sebagai guru pamo. Insya Allah beliau akan memberikan bukan cuma lengkap, tetapi memang lebih lengkap lagi. Beliau akan menyampaikan informasinya. Demikian Pak Ketua,
Baik, Silakan dilanjut Pak Ketua. Baik, Pak Assalamualaikum dosen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Abdul Muin atas arahan, bimbingan, serta motivasinya untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon ditahan dulu, karena setelah ini akan ada informasi tambahan atau tambahan informasi yang luar biasa juga dari guru pamong kita. Kepada Bu Mahmudah, disilahkan. Monggo, Bu. Apunten, Bu. Belum keluar suaranya sepertinya. Suaranya kurang keras. Cukup. Nah, sekarang sudah terdengar, Bu. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Ustaz dan Ustazah. Saya senang sekali berdapat saya tidak banyak panjang lebar karena sudah dijelaskan tadi oleh Bapak dosen kita, Pak Ustaz. Saya sedikit menambahkan saja. Alhamdulillah tugas-tugas yang luar biasa hebat, luar biasa segala-galanya hebat. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan kelancaran dan semua. Insya Allah yakin lulus semua karena saya lihat dari tugas-tugasnya sudah hebat-hebat. Amin. Yang saya lihat kan sedikit hanya menambahkan saja di dalam kalau LKIKD sudah bagus cuman hanya sedikit di promes ya di program semester ada yang sudah lengkap cuman ini hanya berbagi pengalaman saja Bapak ya, sharing. Mohon maaf bukan saya menggurui, kita hanya sharing saja pengalaman yang saya alami di lapangan. Bahwasanya kalau pembuatan promes itu saya disisipkan dengan PH penilaian harian setelah akhir bab atau akhir tema. Kalau di saya seperti itu. Jadi setelah saya review kebanyakan itu ada mungkin terlewatkan, saya maklumi juga mungkin karena banyak tugas akhirnya sampai terlewatkan gitu. Tapi semuanya sudah hebat-hebat, hanya itu saja di promes hanya penilaian harian dan juga mencantumkan alokasi waktu. Alokasi waktu dalam 1 minggu itu harus tertera, maksudnya minggu pertama di kelas berapa itu biar lebih jelasnya dicantumkan tanggalnya, biar kita nggak terlalu kebingungan. Apalagi kalau kita bidang studi kan, misalkan hari ini di kelas berapa, hari ini kelas berapa, kalau sudah ada tanggalnya, kita lebih fleksibel, lebih enak lagi kita untuk melihat harus masuknya tanggal berapa ini di kelas berapa. Di promes Pak ya. Terus di yang tugas membuat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga sudah hebat-hebat, sudah bagus, cuman hanya ada beberapa saja mungkin terlewati. Alangkah lebih baiknya kalau membuat evaluasi harus disisipkan indikator, karena indikator itu KPI yang akan terlihat. Jadi indikatornya itu harus jelas. Ada yang hanya membuat soalnya saja, tidak mencantumkan indikatornya. Kan alangkah lebih baiknya juga dengan level kognitifnya itu termasuk ke C berapa soal tersebut. Seperti itu di evaluasi. Tapi insya Allah semuanya sudah hebat-hebat, sudah bagus-bagus. Cuman di tugas 5 saya belum sempat mereview, melihat, karena Bapak Ibu harus banyak maklum juga, ya kami juga pagi sampai siang harus mengajar, dan baru kita bisa review itu sekitar habis zuhur jam 2-an lah baru kita bisa mereview. Jadi untuk sementara waktu hanya itu saja masukan dari saya, dan itu pun nanti Pak ketika mungkin juga kan ada video pembelajaran, ada praktek mengajarnya itu harus diperhatikan masalah alokasi waktu dari kegiatan pertama sampai akhir itu harus ada
Tapi yang kemarin saya menemukan, saya ketika UKIN menilai UKIN, video pembelajarannya itu praktek mengajar itu ada yang terlewatkan. Ya mungkin namanya kita juga kembali lagi ke manusia. Ini hanya sekedar masukan untuk ke depan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Nanti ketika UKIN, nanti ketika praktek pembelajarannya harus jelas dari kegiatan awal sampai akhir itu harus dilaksanakan karena itu nilainya yang paling besar. Karena di dalam UKIN itu kan ada portofolio, praktek mengajar, dan FTP yang dinilai. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Mamudah tambahan informasinya dan menguatkan kita semuanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo kepada langsung ke dosen, Pak dosen, ataupun kemudian ke Bu Mahmudah. Monggo silakan. Saya Ustadz Habib. Mangga. Pak Arif. Ya, terima kasih pada Pak Haji Dr. Abdul Muin dan Bu Mahmudah yang sudah membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan PPG. Kami terus terang secara pribadi mengapresiasi. Artinya saya bangga punya dosen seperti Pak Haji Abdul Muin. Ya. Agak keras ya, saya lagi di jalan jadi agak suaranya Iya. kecil. Oke. Ya. Jadi saya terus terang kelihatannya suasana nyantai tapi betul-betul kami tertantang. Artinya dengan motivasi-motivasi yang diberikan Pak dosen ini betul menggugah kami untuk terus belajar walaupun kelihatannya nyantai tapi apa ya, kami menangkapnya betul-betul ini sebuah motivasi yang luar biasa. Kami juga enggak merasa dikejar-kejar tapi sadar diri untuk terus memperbaiki, sehingga ini nanti akan kami terapkan nanti dalam pembelajaran kepada anak-anak kami. Jadi terima kasih atas motivasinya yang luar biasa dalam hari-hari ini begitu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan teknis LKPD. Terus terang memang saya itu selama kegiatan pembelajaran baru mengenal yang namanya LKPD itu dalam PPG ini terus terang, sehingga meraba-raba formatnya kayak apa, apakah ini sama dengan LKS. Selama ini kan LKS yang kami pakai ya LKS beli ya, yang dibuatkan oleh MDMP barangkali. Nah ini sehingga apa yang harus saya isi di LKPD ini juga masih meraba-raba. Akhirnya tadi atas bimbingan dari Pak dosen juga alhamdulillah menemukan begini toh yang namanya LKPD ini juga barangkali nanti di LKPD saya banyak kesalahan, mohon nanti dikoreksi dan minta masukan-masukannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan promes Bu. Tadi disampaikan ada ulangan harian ya. Artinya ada waktu, alokasi waktu untuk ulangan harian. Apakah ulangan harian ini harus dicantumkan di promes atau cukup masuk di dalam include langsung dengan KD? Artinya misalnya KD 1 untuk 3 pertemuan di dalamnya sudah termasuk ulangan harian misalnya. Atau memang harus dimunculkan di kolom tersendiri ulangan harian sehingga nanti mempengaruhi di jumlah alokasi waktu begitu. Itu mungkin sementara yang kami tanyakan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Habib. Sami-sami Pak Arif. Pak dosen sudah menangkap pertanyaannya sepertinya ya Pak dosen. Ya. Baik. Monggo Pak. Aja ya. Ji. Nggak apa-apa ya. Jadi ini masalah waktu ya, memang fleksibel ya kan. Memang saya di awal kan perhatikan kesibukan bapak-bapak juga dan terutama sebenarnya saya juga. Kita ini sama-sama punya kegiatan, makanya kadang saya tidak sempat pagi, saya tidak sempat siang, saya tiba-tiba sore. Artinya bisa saja Pak ya. Terima kasih nih Presiden. Saya memahami itu, makanya saya berikan itu karena kondisi saya pun tidak jauh beda.
Saya khawatir nanti begini, Bapak nuntut di Pak dosen kok nggak kasih tugas gitu kan. Kok Pak dosen ini belum nilai-nilai, di Pak Muin kok belum, itu. Jadi memang gini saja, bahwa memang ini karena saling memahami. Makanya muncullah fleksibilitas tadi. Tapi tetap saya akan nilai semuanya, nggak usah khawatir ya. Bahkan kalau misalnya ada yang protes, kok nilai saya 85, harusnya berapa Bu? 95, ya udah saya kasih. Kasih 100. asal memang logis gitulah. Mas saya lah nggak mungkin kayak juga. Yang pertama. Kemudian untuk LKPD ya memang kan sudah saya sampaikan. Saya juga sampaikan ke Pak Ketua, mungkin Pak Ketua kalau saya kirim catatan-catatan itu di-share langsung atau pakai bahasa Pak Ketua ini? Di forward atau pakai bahasa Ketua? Langsung. Saya share langsung, Pak. Langsung. Langsung forward ya. Ya artinya Ya. jelas bahwa saya tidak berharap yang sempurna. Karena siapapun, saya juga kalau pada posisi Bapak nih, buat LKPD atau buat apapun, membuat RPP, lalu ada penilainya. Ya penilainya pasti memberikan catatan, kan begitu ya. Kan tidak akan ada yang sempurna, dan memang tugasnya saya saat ini ya sebagai itu. Artinya teman-teman di kelas ini, jangan kemudian overthinking ya. Sudah mikirin bagaimana kalau gimana kan. Sudah pokoknya jangan overthinking. Just do it istilahnya kan. Hanya lakukan dan duit uang. Hanya lakukan saja yang terbaik. Itu jadi seperti itu ya. Wa fawqa dzi ilmin, apa bahasa dia? Di atas langit ada langit lah. Wa fawqa dzi ilmin alim, apa itu saya lupa itu. Di atas langit ada langit artinya di atas orang yang punya kemampuan, punya ilmu, ada orang yang lebih berilmu. Jadi seperti itu untuk LKPD dan berkaitan dengan fleksibilitas itu. Jadi ini memang saya melihat pada kondisi saya. Lalu kondisi saya ini saya bayangkan pada kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah saya tidak akan berharap yang 100% sempurna untuk setiap tugas. Dengan yang sudah ada pun saya sudah puas itu. Maka nilainya kan nggak ada yang dari Bu Mahmuda maupun dari saya kan tidak ada yang di bawah 80 kan. Bahkan tidak ada yang di bawah 85. 85 itu memuaskan. Terus sempurna. Terima kasih, matur nuwun, Pak. Ya artinya insya Allah saya sudah puas dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Tinggal yang kalau ada perbaikan ya perbaiki saja. Karena itu sejatinya perbaikan-perbaikan itu bukan untuk kepuasan saya. Saya juga memberikan revisi-revisi itu bukan untuk kepuasan saya. Jadi saya misalnya nih merasa saya revisi, merasa hebat, atau saya kasih revisi puas lihat orang susah, enggak. Insya Allah enggak. Jadi revisi itu seperti yang saya bilang di awal, ini bagian dari peningkatan pemahaman, kemampuan yang kita miliki. Ya, Pak Arif ya tadi ya Pak Arif ya. Iya, betul. Oh iya, Pak Arif orang mana Pak Arif? Saya Brebes, ngajar di Tegal. Aduh, ya udahlah nanti saya mampir ke Brebes. Amin, Pak. Terima kasih. Amin. Ada telur asin di sana. Iya, bawang merah, telur asin. Nah, untuk yang bagian progres atau program semester itu, silakan ya Bu Mahmuda yang menyampaikan. Terima kasih, mohon maaf ya Pak Arif ya. Iya. Ini saya perjalanan mobil 1,5 jam ini. Ini udah Oh, berapa? Masya Allah. Dua. Hati-hati di jalan, Pak dosen. Hati-hati, Pak. Ya, biar sehat, biar selamat semuanya. Oke, Amin, lanjut. amin. Amin, ya Allah. Ini saya lagi jalan tol, jadi jalannya lurus, lebih enak. Hasan. Ya Manila Pak dosen ini, hati-hati nih, fokus tetap nyetirnya ini. Ya, insya Allah. Soalnya nggak ada waktu lagi. Kalau sampai rumah udah teler, habis maghrib, habis sisa. Lalu jam 1, jam 2 baru koreksi tuh. Masya Penting sehat, Pak dosen. Ya, amin doanya. Sehat terus, Pak. Baik, baik. Amin, Bu, amin. ya baik. Bu Mahmuda, ada tambahan? Oh ya, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arif. Mohon maaf sekali lagi
bukan saya untuk menggurui, Pak, kita sharing ya. Jadi kalau saya pengalaman di lapangan, jadi penilaian harian itu sebaiknya dicantumkan di dalam Promes karena supaya lebih jelas dan terperinci gitu, Bapak Pinter. Tapi terserah silakan gimana baiknya kebiasaan Bapak di lapangan juga sama. Sekarang kita sama-sama pendidik. Silakan menurut Bapak yang terbaik mana, silakan. Ini hanya sebagai masukan saya di lapangan yang saya alami, yang saya laksanakan di lapangan itu seperti itu, dan arahan dari para pengawas dan pengawas saya selama ini. Jadi dianjurkan ketika membuat Promes itu setelah akhir semester, akhir bab atau tema itu disisipkan penilaian harian. Itu terserah gimana baiknya Bapak, itu pengalaman saya di lapangan Bapak. Insya Allah kalau masalah nilai akan bermasalah Pak. Saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya hebat-hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Baik, siap? Pak Ketua, saya nambah sedikit ya. Monggo, monggo Pak. Oleh Pak Huda tadi sangat benar. Nanti pada proses-proses selanjutnya, apa yang sudah dibuat di materinya, di analisisnya, di modelnya, di metodenya, di KPD-nya, media pembelajarannya, soal-soalnya atau penilaiannya, dan sebagainya, kita udah bicara nih sekarang nih. Sudah kita diskusikan, sudah diperbaiki. Nanti ketika ganti orang penilai, maka biasanya juga akan ada perbedaan. Nah, kadang-kadang yang seperti itu harus kita pahami memang. Kita perlu memang memahami bahwa kadang ada perbedaan pada hal-hal tertentu. Karena memang konsep-konsep itu bisa saja beberapa konsep ada, dan semua konsep itu tidak salah. Kadang ada konsep yang memang ketentuannya dilatar belakangi oleh kebutuhan pada lembaga masing-masing. Jadi proses yang sekarang kita jalani, hasilnya yang kita dapatkan, produk yang kita keluarkan, itu setelah kita melakukan aktivitas sebagainya, ya, penilaian dan sebagainya, itu adalah produk terbaik, hasil terbaik dari proses yang sudah kita lakukan. Faidah zabta fatawakal Allah, udah tawakal, ini yang terbaik. Adapun nanti kemudian pada tahapan atau kegiatan atau proses selanjutnya, kemudian ada catatan-catatan lagi, ada perubahan lagi, bahkan ekstrim sekalipun. Walaupun saya yakin nggak akan ekstrim ya perubahannya. Itu hal yang harus kita pahami. Jadi begitu Mas Arief ya. Nggih. Mas Arief. Haji nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Monggo, bagi yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Satu lagi ya Mas Pak Ketua ya, saya biar lebih fokus ini nyetirnya. Oh, silakan Pak. Bisa ini aja, nanti bisa komunikasi chatting. Saya terus terang aja, boleh tanyakan ke kelas-kelas yang dahulu. Nah, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi memang akan lihat kondisi. Kalau saat seperti ini kan saya tidak bisa texting ya, tidak bisa chatting. Nah, jadi gini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa nanti nggak usah sungkan-sungkan, japri. Tidak harus melalui ketua, nggak apa-apa. Ya. Boleh silahkan komunikasi dengan saya. Saya tadi itu akan saya jawab, insya Allah kalau itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini, ketika saya punya kesempatan waktu, atau kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya saya akan terus terang. Saya nggak bisa, kan begitu ya. Ya Pak Habib dan yang lainnya ya, Pak Arief ya. Iya, siap, matur nuwun Pak Haji. Jadi tidak usah sungkan. Terus terang saja, saya senang ini ada kegiatan ini, karena ini bagi saya bukan sekedar PPG, seperti yang pernah saya sampaikan. Ini adalah cara Allah mempersaudarakan kita lewat PPG. Saya berharap saat ini ya kita menjadi saudara, walaupun jarang ketemu lagi. Paling tidak
nanti di akhirat Amin. saya punya Amin. saudara Amin, namanya amin. Pak, gitu kan. Tolong Amin, masukin amin. saya dengan Pak Habib di surga misalnya. Ya Pak Arif ya. Amin. Nggih. Nggih. Ya oke Pak Habib. Sami-sami, nggih. Nggih, sami-sami Pak dosen. Bapak Ibu, ada yang masih ditanyakan? Monggo silakan. Ada Pak, saya Pak mau tanya. Ya, Pak Saidin. Silakan Pak Saidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak dosen. Waalaikumsalam Mas Waalaikumsalam Saidin. Pak, yang kemarin yang dikasih contoh kepada Pak Ketua, Pak Habib, itu RPP-nya kan plek sama dengan milik saya, iman kepada kitab-kitab Allah. Itu saya harus merevisi sesuai contohnya yang dikasih Bapak itu ya Pak? Boleh direvisi, boleh ada improvisasi selama substansinya tidak berubah. Jadi nggak ada masalah. Oh, iya. Itu beruntung banget itu, tapi jangan plek persis ya. Iya, iya Pak, iya. Sesuaikan gitu tuh ya dengan kebutuhan. Nggak apa-apa itu, alhamdulillah namanya itu. Aduh, royaltinya ke saya itu Pak, harus Pak. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya Pak Pak Saidin Saidin. selalu beruntung. Ya. Saidin ya. Baik. Cukup Pak Saidin? Cukup Pak, cukup. Biasanya pertanyaannya banyak biasanya. Makanya, Pak Saidin orang mana Pak Saidin? Orang Blora Pak, cepu. Masya Allah, jauh amat ini. Iya Oh, Pak, Pak. Jawa Tengah paling timur. Jawa Timur ya. Kena gusuran Pertamina enggak Pak Saidin? Itu Jawa Timur paling barat Pak. Jawa Tengah paling timur. Saya kira beli ini, langsung beli Ferrari gitu tuh. Boten Pak, saya cepunya Pak. Cepu itu Jawa Tengah, Oh, bukan gitu Jawa ya. Timur. Siap. Oke Pak. Lanjut. Nggih. Terus Iwun. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya masih banyak, Ustaz, tapi kasihan Pak dosen barangkali lagi di jalan. Dan boleh nanti komunikasi aja. Baik. Bu Mita ya? Bu Mita orang Apa, Cilegon. Pak? Bu Mita orang Cilegon. Iya, Pak. Cilegon mana? Cilegon Ramanuju, Pak. Oh ya udah, saya asli lahir Cilegon, Bu. Tapi tinggal di Oh, gitu. ini baterai saya Oh, kira cukup dulu ya Pak Ketua ya. Baik, siap Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk pertemuan meskipun Pak dosen juga dalam perjalanan. Ya kita doakan semuanya Pak dosen sehat-sehat, lancar perjalanannya, aman perjalanannya. Ben, Gitu. saya pengen ada apa namanya ya, kelas luring sebetulnya. Biar yang dari Putra datang ke Banten. Oh, iya. Siap, nanti kapan Ya, waktunya. Bapak Berbes. Oke, terima kasih. Saya mau undur diri. Baik, Terima baik. kasih atas perhatiannya. Semoga Ya. sehat semuanya. Amin. Tetap saling support ya. Ya, siap Pak dosen. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kiamanilah Pak dosen. Baik. Bu Mahmuda masih bersama dengan kita sepertinya. Mohon maaf Bu Mahmuda. Ya, kenapa Pak? Ya baik. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan ke Bu Mahmuda? Kalau masih ada, monggo ditanyakan sebelum nanti kita akhiri bersama begitu. Ya, Pak. Atau kita Pak. akhiri saja? Oh ya, baik Kayaknya silakan. Mas sudah sore, kebetulan juga ada keperluan. Oh baik. Berarti kita akhiri dahulu Bapak Ibu. Nanti kalau Bu Mahmuda akan meninggalkan ruangan ini, ya monggo terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu kumpul terlebih dahulu di sini sebentar saja kali ya.
Iya. Bisa. Mohon izin mundur Pak ya. Izin Baik, Baik, terima ada kasih tamu Bu Haja juga. Mamuda. Terima Iya, kasih, iya, Sekali iya. Bu lagi mohon Haja. maaf segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu sehat. Bapak Amin. Ibu hebat dan Amin. semuanya. Amin, amin, Amin. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon Ibu